Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini, saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Bahilang dan juga legenda dari Sungai Padang yang ada di tebing tinggi di Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Sungai Bahilang dan juga Sungai Padang adalah dua buah sungai yang ada di kota tebing tinggi di Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan kedua sungai ini, ada kisah legenda, cerita rakyat, dan juga sejarah yang terkait dengan keberadaannya pada masa lalu hingga perkembangannya sampai saat ini. Dan berikut adalah paparannya. Yang pertama adalah terkait dengan Sungai Bahilang, yang mana ada sebuah kisah legenda terkait asal-usul nama Sungai Bahilang ini, dan berikut adalah kisahnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, pada sumber mata air Sungai Bahilang, berdiamlah seorang nenek beserta cucu laki-lakinya. Keduanya hidup dengan memanfaatkan air dan juga lingkungan sungai itu sebagai sumber rezekinya. Hingga belasan tahun lamanya, kemudian si cucu pun beranjak dewasa. Namun tak seperti perilaku sang nenek, sang cucu berbeda tabiatnya dalam melihat mata air dan juga sungai yang ada di dekat rumahnya. Ambisinya untuk menjadi penguasa kampung menggerakkan si cucu untuk membuka hutan yang ada di sekitar sumber mata air. Sang nenek menasehati cucunya agar tidak merusak apa yang ada di sekitar mata air itu, karena sejak lama telah menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Namun, boro-boro mendengarkan nasihat sang nenek, si cucu malah terus memperluas hunian seiring dengan kedatangan warga ke kampung itu. Si cucu pun menjadi raja di kampung yang dibukanya tersebut. Mata air yang mengalir jauh hingga ke pesisir ternyata tak dipelihara dan kemudian menjadi rusak. Kecewa dengan perilaku cucunya, sang nenek pun mengangkat sumpah. Kelak, mata air itu akan hilang dan tak akan memberi manfaat lagi, tapi malah akan mendatangkan mudarat ataupun musibah. Biarlah mata air dan sungai ini menjadi hilang jika mereka merusaknya. Sumpah si nenek, sumpah leluhur itu tak pernah ditarik kembali dan berlaku hingga saat ini. Cerita tersebut memang merupakan mitos yang hampir punah, meski di kalangan sesepuh suku Simalungun yang ada di pinggiran kota tebing tinggi dan juga sekitarnya. Mitos itu pernah mereka dengar dari mulut ke mulut dan jadi itibar dari masa lalu. Sedangkan bagi generasi sesudahnya, mereka tak pernah sadar betapa makna Bahilang mengisyaratkan pesan mulia tentang pelestarian lingkungan sungai yang mengaliri inti kota yang mereka huni. Tanda-tanda sumpah leluhur itu akan menjadi kenyataan. Terus saja berkelebat dari tahun ke tahun, Sungai Bahilang akan hilang dan tidak memberikan manfaat, tetapi sebaliknya memunculkan mudarat. Belakangan makin kasat terlihat. Pendangkalan dan penyempitan alur Sungai Bahilang terus terjadi secara masif tanpa ada upaya pencegahan secara serius. Perusakan daerah aliran Sungai Bahilang terus-menerus dilakukan oleh tangan-tangan penguasa maupun rakyat jelata. Kepunahan habitat air Sungai Bahilang telah lama terjadi hingga tak menyisakan apapun yang bermanfaat bagi warga sekitar. Nantinya, limbah pabrik dan limbah rumah tangga menjadi sumber petaka. Semua itu dilakukan tanpa beban dan rasa tanggung jawab pada lingkungan sungai yang sesungguhnya adalah titipan leluhur untuk anak dan cucu kita di masa depan. Kerusakan Sungai Bahilang paling parah terjadi pada 1 dekade terakhir. Nasib sama dialami sungai-sungai lainnya seperti Sungai Padang, Sungai Sigiling, Sungai Batuan, Kelembah, Sibarau, dan beberapa anak sungai lainnya. Selanjutnya, terkait dengan Sungai Padang yang juga ada di kota tebing tinggi.
Juga ada kisah legenda serta sejarah yang melatar belakangi Sungai Padang ini, dan berikut adalah kisahnya. Pemberian nama Padang untuk salah satu aliran sungai yang membelah kota Tebing Tinggi diyakini memiliki latar belakang sejarah yang kuat. Kata Padang diyakini muncul seiring dengan lahirnya sebuah kerajaan yang ada di pinggiran sungai ini sekira akhir abad ke-16, yaitu bernama Kerajaan Padang. Kerajaan Padang yang menjadikan aliran sungai ini sebagai sarana transportasi utama bagi rakyatnya dari arah hulu ke hilir ataupun dari dalam ke dunia luar. Sungai Padang sendiri berhulu di Gunung Simbolon dan bermuara di Bandar Halipah. Awalnya, pusat pemerintahan kerajaan itu pun berada di tepian sungai ini, yaitu di Kuta Usang atau sekarang di Kelurahan Bulian di Kecamatan Rambutan. Bahkan, salah seorang rajanya, yaitu bernama Raja Tebing Pangeran, telah membangun pangkalan di hilir sungai ini sebagai pusat perdagangan yang aliran sungainya menjadi lintasan utama. Wilayah kekuasaan kerajaan itu tak lepas pula dari kata Padang di hulu. Ada kampung bernama Ujung Padang di Kecamatan Sipispis saat ini. Di hilir ada juga kampung bernama Mariah Padang atau di Kecamatan Tebing Tinggi saat ini. Kedua kampung itu kini berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Posisi keduanya berada di tepian Sungai Padang. Ya, Kerajaan Padang merupakan warisan keagungan masa lalu dari etnis Melayu dan juga Simalungun. Karena di kerajaan itulah terjadi perpaduan serasi antar kedua etnis laut dan juga gunung tersebut. Hingga kini, warisan kerajaan itu hampir tak tersisa. Kejayaan masa lalunya cuma bisa dinikmati dari penuturan turun-temurun di antara ahli waris kerajaan. Sedang sisa kejayaan dalam bentuk benda-benda peninggalan hampir tiada berbekas lagi. Itu sebabnya bagi generasi yang lahir di era 80-an hingga 90-an takkan mengerti betapa kata Padang memiliki nuansa keagungan leluhur, yaitu leluhur warga Tebing Tinggi dan juga Serdang Bedagai, yaitu dari masa lalu. Syukur saat ini ada Sei Padang atau Sungai Padang sebagai warisan abadi dari masa lalu. Dari pantauan, di hulu Sei Padang terdapat sedikitnya 3 anak sungai, masing-masing yaitu Bah Lumpatan Begu, Bah Sulo, dan juga Bah Ranggasan, serta beberapa anak sungai lainnya. Seluruh anak sungai itu berada di Kecamatan Sipispis di Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan di hilirnya, Sungai Padang menjadi muara dari sejumlah sungai, diantaranya Sungai Sibarau, Sungai Kelembah, Sungai Bahilang, dan juga Sungai Sigiling. Keseluruhannya berada di kota Tebing Tinggi. Semua aliran sungai itulah konon menjadi penopang kekuatan kerajaan Padang di masa jayanya. Namun sayang, saat ini kondisi Sei atau Sungai Padang beserta anak sungainya saat ini sedemikian merana. Seluruh daerah aliran sungainya dalam keadaan rusak parah. Indikasi kerusakan itu dapat diamati dari rasio debit air, di mana pada musim hujan debit air sangat meningkat dan kemudian selalu menimbulkan banjir. Sedangkan kala musim kemarau, debit air sangat menurun drastis yang menyebabkan banyak kekeringan. Nah, itulah kisah legenda, cerita rakyat dan juga sejarah dari Sungai Bahilang dan juga Sungai Padang yang ada di kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Sumatera Utara maupun berbagai wilayah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.